Presiden Joko Widodo menegaskan ada pihak-pihak yang tidak menyukai tindakan pemerintah menyamaratakan harga BBM di Jawa dan Papua. Alasannya pihak-pihak itu selama ini sudah sangat menikmati keuntungan dari perbedaan harga yang tinggi antara Papua dan di Jawa. Jokowi mengatakan niatnya untuk membuat harga yang sama di dua daerah itu demi mewujudkan prinsip keadilan sosial. Tapi yang bensin sudah rampung 1,5 bulan yang lalu. Bensin di Jawa dan di Papua sama sekarang. Bensin di Jawa dan di Papua sama. Semennya yang belum. Ini bensin ini sudah kita urus 1,5 tahun yang lalu. Baru goal 1,5 bulan yang lalu. Karena banyak yang nggak senang juga kalau harga bensin ini sama. Karena sudah menikmati enaknya hidup bertahun-tahun. Tidak mudah. Coba kita bayangkan, di sini 6.450, di sana 60.000 sampai 100.000. Di sini kalau naik 500 atau naik 1.000 itu demonya 3 bulan. Benar enggak? Demo 3 bulan naik 1.000 gitu. Di depan istana bolak-balik demo saya hitung. Ini 3 bulan kok nggak rampung-rampung demonya. Coba di Papua 60.000 sudah berpuluh tahun nggak ada yang demo. Coba 60.000, 70.000, 80.000 sampai 100.000. Awal 2015 saya ke Papua, saya kaget juga ke Wamena. Harganya 60.000. Nggak pernah demo. Tapi ini harus dibenarkan. Presiden Joko Widodo membagikan 2.000 lebih sertifikat tanah gratis kepada masyarakat di sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. Pemberian sertifikat gratis secara simbolis terhadap 2.000 lebih warga ini dilaksanakan di Gedung Pramuka Kalimantan Barat di Jalan Soekarno-Hatta, Kabupaten Kubu Raya. Dalam sambutannya, Presiden berpesan agar masyarakat dapat menyimpan dengan baik sertifikat miliknya dan mengingat berapa luasan tanahnya. Presiden berharap masyarakat tidak menganggungkan sertifikatnya ke bank jika hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, kecuali digunakan untuk modal usaha dengan mempertimbangkan kemampuan untuk mengembalikan pinjamannya. Presiden berjanji akan meningkatkan jumlah pembuatan sertifikat gratis bagi masyarakat Kalimantan Barat tahun depan. Dalam kesempatan ini, Presiden juga menyerahkan makanan tambahan kepada 200 balita dan 200 ibu hamil dan 100 lanjut usia. Selanjutnya Bapak Hermanto dari Kabupaten Landak, Bapak Yunir dari Kabupaten Ketapang, dan terakhir Bapak Wan Ibrahim. Inilah headline pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, di sela-sela kunjungan kerja di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Presiden Joko Widodo yang didampingi putranya Kaisang Pangarep menyempatkan diri mengunjungi pusat pertokoan di Kota Palangkaraya pada Selasa malam. Kedatangan Presiden Joko Widodo ke pusat pertokoan di Jalan Yosudarso, Palangkaraya, Kalimantan Tengah ini disambut meriah oleh para pengunjung pusat pertokoan yang ada di sana. Sejumlah warga pun banyak yang mencoba mendekati Presiden, sekedar mencoba untuk menyapa, bersalaman dan berfoto dengan Presiden Joko Widodo. Presiden yang didampingi putranya Kaisang Pangarep sempat berkeliling mengunjungi beberapa stand toko dan menyempatkan diri singgah di salah satu stand makanan untuk memesan 1 gelas es teh manis. Di sela kegiatan puncak Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional, Presiden Joko Widodo mengunjungi pusat perbelanjaan Hypermart di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kedatangan Jokowi disambut meriah para pengunjung. Presiden Joko Widodo mengunjungi gerai Hypermart di Palangkaraya setelah melakukan kegiatan di Kabupaten Pulang Pisau bersama para menteri dan pejabat di Provinsi Kalimantan Tengah. Kedatangan Joko Widodo ini mengejutkan warga yang sedang berkunjung di gerai Hypermart yang terletak di pusat belanja Megatop Trade Center. Kehadiran Jokowi disambut gembira para karyawan dan pengunjung. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi memuji kualitas dan daya saing produk lokal Kalimantan Tengah.
Jokowi pun membeli sejumlah produk lokal seperti kerupuk amplang dan jambu kluk. Amplang ikan gubernur, amplang Pak Gubernur. Ini kan asli di sini, ya kan? Mana Pak? Tunjukin Pak juga Pak. Kemudian beli apa lagi tadi? Sisa yang satunya juga sama. Ini juga juga tenggiri juga. Steak tenggiri juga. Ini asli di sini. Saya lihat juga kemasannya bagus. Ini jadi ekonomi, Pak. Ini jangan asli-asli, ini lihat yang lokal-lokal kok, jambu-jambu seperti ini. Ini lokal nih. Dan bagus sekali, kualitasnya bagus. Hingga 30 September 2016, Hypermart tercatat mengoperasikan 112 gerai di seluruh Indonesia dengan kontribusi terhadap pendapatan induk usaha yakni Matahari Putra Prima yang mencapai 76,9%. Tim Liputan, Berita 1. Di sela kegiatan puncak Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional, Presiden Joko Widodo mengunjungi pusat perbelanjaan Hypermart di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kedatangan Jokowi disambut meriah para pengunjung. Presiden mengunjungi Hypermart di Palangkaraya setelah melakukan kegiatan di Kabupaten Pulang Pisau bersama para menteri dan pejabat di Provinsi Kalimantan Tengah. Kedatangan Joko Widodo mengejutkan warga yang sedang berkunjung ke pusat perbelanjaan, karena selama ini tak pernah ada presiden yang jalan-jalan pada malam hari di pusat keramaian. Kehadiran Presiden Jokowi di Hypermart Palangkaraya disambut gembira para karyawan dan pengunjung. Selain hendak memantau geliat ekonomi, Presiden juga belanja produk lokal Kalteng seperti guava, jambu klutuk, dan amplang ikan tenggiri. Amplang ikan gubernur, amplang Pak Gubernur. Ini kan asli di sini, ya kan? Mana Pak? Tunjukin Pak juga Pak. Kemudian beli apa lagi tadi? Sisa yang satunya juga sama. Ini juga juga tenggiri juga. Steak tenggiri juga. Ini asli di sini. Saya lihat juga kemasannya bagus. Ini jadi ekonomi, Pak. Ini yang asli-asli, ini lihat yang lokal-lokal kok, jambu-jambu seperti ini. Ini lokal nih, dan bagus sekali, kualitasnya bagus. Di sela kegiatan puncak Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional atau HKSN, Presiden Jokowi mengunjungi pusat perbelanjaan Hypermart di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kedatangan Jokowi sontak disambut meriah para pengunjung. Setelah sebelumnya melakukan kegiatan di Kabupaten Pulang Pisau bersama para menteri dan pejabat di Provinsi Kalimantan Tengah, sudah jadi kebiasaan Presiden kerap belusukan ke tempat-tempat tertentu, seperti misalnya di Palangkaraya. Kali ini Presiden kembali belusukan ke pusat perbelanjaan Hypermart. Kontan kedatangan Joko Widodo ini membuat warga yang sedang berkunjung ke pusat perbelanjaan menjadi gaduh. Kedatangan Presiden membuat pengunjung terkejut karena selama ini tidak pernah ada Presiden yang jalan-jalan malam di pusat keramaian. Kapolri Jenderal Tito Karnavian menerbitkan surat yang ditujukan ke jajaran Polda di seluruh Indonesia. Tito meminta agar penggeledahan atau penyitaan di lingkungan kepolisian harus seizin Kapolri. Surat edaran tersebut berbunyi, apabila ada tindakan hukum geledah, sita, dan masuk di dalam ruangan Mako Polri oleh penegak hukum, KPK, Kejaksaan, Pengadilan, agar melalui izin Kapolri, melalui Kadif Propam Polri di tingkat Mabes Polri dan Kapolda serta Kabid Propam di tingkat Polda. Dan pemirsa, untuk mengelaborasi maksud dari surat edaran Kapolri tersebut, telah hadir di studio mantan pimpinan KPK Haryono Umar dan peneliti ICW Emerson Yunto. Dan juga nanti akan bergabung bersama kami Kabak Penum Mabes Polri Kombes Martinus Sitompul dari Mabes Polri.
Saya sapa dulu yang di studio. Selamat malam Pak Haryono. Malam Mbak Fanil. Selamat malam Mas Emerson. Malam Mbak. Terima kasih sudah bergabung sama kami hari ini. Saya ke Pak, mungkin ke Mas Emerson terlebih dahulu. Dari ICW sendiri memandangnya seperti apa? Apa maksud dari surat edaran ini? Nah itu yang juga kita nggak jelas ya. Artinya apa dasar Kapolri membuat surat edaran atau telegram ini? Karena ketika kita cek kok nggak ada dasar hukumnya gitu ya. Dan kemudian yang kedua justru dengan adanya surat edaran ini punya implikasi yang beragam. Pertama dari aspek hukum, ini kan apa ya namanya melabrak dari ketentuan di KUHAP. KUHAP hanya mengatur soal izin penggeledahan harus lewat ketua pengadilan. Nah ini ditambah lagi dengan izin Kapolri. Dan kemudian yang kedua, ini kan akan memunculkan kesan semacam arogansi dari publik melihat institusi Polri gitu ya. Walaupun sebelumnya publik memberikan penilaian yang cukup positif buat Polri ketika penanganan kasus 212, 411, kemudian juga penanganan kasus terorisme dan juga terakhir misalnya penanganan kasus korupsi yang melibatkan internal Polri, Brotoseno gitu, AKBP Brotoseno, publik memberikan apresiasi yang cukup kuat. Nah, tapi ketika muncul telegram ini, kesan bahwa citra positif Polri itu justru akan tergerus gitu ya. Nah, di tempat yang lain tadi ada konsekuensi hukum yang lain, misalnya ini kalau diteruskan, kita agak khawatir ini akan jadi presiden ya. Artinya institusi yang lain jangan-jangan akan melakukan hal yang serupa. Jadi pimpinan Polri, pimpinan kejaksaan, DPR akan melakukan hal yang sama, membuat surat edaran di internal mereka. Kalau KPK institusi yang lain mau geledah harus izin pimpinan institusi tersebut gitu. Ya. Itu surat edaran ya, tapi ada sisi lain ada namanya undang-undang KUHAP yang mengizinkan misalnya seperti KPK untuk melakukan penggeledahan tanpa misalnya harus melalui izin ke Kapolri tersebut. Nah Pak Haryono sebagai orang yang pernah memimpin KPK, apa dampaknya kepada KPK? Jadi kan memang KUHAP itu mengatakan bahwa ada dua jenis penggeledahan. Penggeledahan ruangan, rumah dan sebagainya, juga penggeledahan badan. Nah khusus untuk penggeledahan ruangan ini memang KUHAP mengatakan harus mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, nggak ada lagi yang lain. Di sana disebutkan apa masalahnya, kemudian siapa yang akan digeledah, barang-barang apa yang digeledah, itu firm. Dan untuk pada waktu pelaksanaannya setelah mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri, maka memang agar semuanya jelas, transparan, maka diminta untuk ada 2 orang saksi. Nah, saksi itu mungkin dari yang tempat yang bersangkutan, kalau rumah atau umpamanya tetangga atau ketua RT, RW dan sebagainya. Jadi tidak ada yang seperti katakan oleh Mas Yunto tadi, nggak ada yang mengatakan harus mendapatkan izin dari pimpinannya. Apakah umpamanya DPR harus izin DPR dulu atau Polri dari Kapolri dulu, tidak ada. KUHAP mengatakan demikian. Jadi artinya sepanjang praktek yang ada selama ini adalah yang demikian. Kalaupun umpamanya katakanlah ingin memberitahukan kepada tempat yang bersangkutan yang akan digeledah, itu intinya adalah ingin mendapatkan 2 orang saksi itu. Kebutuhan 2 orang saksi itu tidak mesti pimpinannya kan. Apakah umpamanya yang jaga pada waktu itu, atau umpamanya kalau umpamanya tidak ada orang di situ, bisa dimintakan adalah masyarakat setempat. Jadi tetap ada koordinasi dalam hal ini ya. Tapi bukan meminta izin, tapi sekedar koordinasi dan komunikasi dengan lembaga terkait. Koordinasi dalam rangka untuk agar terpenuhinya ketentuan KUHAP ada 2 orang saksi. Itu. Kalau misalnya sekarang ada surat edaran seperti ini atau telegram mereka sebut beredar, apa yang kita bisa baca dari sini? Ya, kalau tadi kan katanya itu adalah dalam rangka untuk intern, agar intern itu menyampaikan kepada pimpinannya. Kalau memang hanya dalam rangka itu, ya artinya bukan menjadi tugasnya dari penegak hukum seperti KPK maupun kejaksaan untuk melapor, untuk meminta izin, bukan itu. Tapi adalah anak buahnya sendiri yang akan dilakukan penggeledahan itu, melaporkan kepada pimpinannya bahwa akan ada penggeledahan oleh KPK, oleh kejaksaan atau pengadilan untuk itu. Jadi hanya dalam rangka itu saja. Jadi tidak mengatur pihak-pihak eksternal. Oke, tampaknya Pak Haryono memandangnya lebih lunak dibandingkan dengan ICW ya. Maksudnya ya karena memang yang di surat telegram itu kan jelas ya, kalau kita baca di sini itu sekali lagi harus melalui izin Kapolri. Jadi bahasanya sebenarnya saya juga takutnya begini, ini ada salah tafsir gitu ya, antara pernyataan dari Kapolri kemudian diterjemahkan oleh Kadif Propam. Sebenarnya kan kalau dilihat dari beberapa pemberitaan media, sebenarnya maksudnya dari Kapolri adalah memberitahukan. Jadi bawahan, atau misalnya anggota Polri yang memberikan yang sedang diproses memberitahukan kepada atasannya. Nah, bayangan saya adalah itu bukan izin tapi memberitahukan.
Dan kemudian institusi lain di luar Polri yang melakukan proses pemeriksaan, paling tidak ya lagi mungkin pemberitahuan, kalau bahasa Jawa kulunun, atau koordinasi yang pada intinya itu tidak melalui mekanisme izin. Apalagi misalnya kalau di KPK sendiri kan di pasal 42 KPK itu jelas menyebutkan bahwa KPK ketika melakukan proses-proses pemeriksaan terhadap tersangka itu tidak terbentur prosedur soal perizinan. Jadi nggak ada harus izin seperti izin misalnya memeriksa gubernur izin presiden kah atau menteri harus izin presiden kah. Karena kalau ditolak izinnya berarti tidak bisa dilakukan. Nah, yang menjadi persoalan juga adalah di surat telegram ini nggak jelas nih berapa lama waktu untuk minta izin. Nah, pertanyaan juga kalau izin nggak diberikan, apakah proses bisa dilakukan? Ini nggak jelas gitu. Tuh Pak, kalau misalnya kita lihat seperti itu, apakah kemudian berarti ini ada semacam pembatasan gerak KPK? Karena begini, kadang-kadang begini, begitu dikatakanlah apakah OTT, apakah ditetapkan tersangka, itu kan prosesnya cepat sekali itu. Agar jangan sampai ada penghilangan bukti segala macam. Biasanya itu memang dilakukan dengan cara yang sangat singkat, sehingga tidak sempat berbenah-benah. Kalau umpamanya perlu izin, nah sekali lagi nih, kalau izin dari atasannya, nah bisa diberikan apakah besok, apa lusa, kan udah keburu benah-benah dulu. Jadi artinya, kalaupun ini, itu mengatur internal mereka saja. KPK maupun yang lain-lain tidak perlu meminta izin, tapi mengatakan mengetok pintu, iya, mengatakan bahwa kami berdasarkan surat tugas, kami sudah mendapatkan izin dari pengadilan negeri, kami akan melakukan penggeledahan. Itu saja yang penting disaksikan, apakah dari pihak kepolisian sendiri menyaksikan atau pihak lain, silakan saja, monggo-monggo saja. Tapi artinya bahwa pengertian yang dikatakan izin tadi itu tidak berlaku untuk institusi lain, halnya seperti KPK, karena itu tadi khawatirnya ini ditafsirkan ada akan mengaburkan atau menghalangi upaya untuk membuat terang suatu permasalahan. Oke, baik, kita masih akan membahas mengenai dampak dari telegram ini kepada pemberantasan korupsi di Indonesia. Kami akan kembali sejenak berikut ini, pemirsa.